Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Muhammad Misbahul Jamil, perwakilan dari SMKS Al Marusia. Kali ini, aku akan membacakan teks monolog yang berjudul Jurus Warta, karya Ibet S. Yoga. Tokoh kita dalam kisah ini bernama Warta, seorang anak SMA yang bisa laki-laki atau perempuan, yang memiliki pikiran kritis, pandangan yang luas, berbeda dengan orang tua dan remaja yang ada di sekitarnya. Latar kisah berada di ruang belajar yang ada di kamarnya. Ruangan itu memiliki berbagai macam barang. Ada kursi, meja, laptop, buku, dan sebagainya. Warta tinggal di pinggir kota sana. Terlihat Warta yang tengah gelisah, jalan mondar-mandir, duduk lagi, berdiri lagi, jalan lagi, duduk lagi. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Apakah benar yang kulakukan ini demi kepentingan orang banyak? Tapi mengapa harus ada yang dikorbankan? Mengapa? Aku tidak ada niat untuk menjerumuskannya ke dalam bencana. Tapi menurut kabar Pak Kades yang aku dengar, mungkin ini bisa menjadi salah satu bukti dari apa yang selama ini kuyakini. Semua ini bermula dari tugas Bu Darmi, guru bahasa Indonesia. Oke, anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, sebelum kita mengakhiri kelas ini, seperti biasa, ada tugas untuk kalian semua. Sesuai dengan materi hari ini, coba kalian membuat karangan mengenai tempat kalian, hal yang menarik. Hal yang menarik itu bisa apa saja. Mengenai penduduk yang berkreatif, boleh. Mengenai alam sekitar, boleh. Boleh juga mengenai orang tua kalian sendiri. Aku pun membuat suatu karangan mengenai sampah plastik. Aku membaca artikel bahwa sampah plastik itu memiliki banyak sekali masalah. Desaku sendiri juga mengalami masalah itu. Banyak warga yang tidak ingin mengurusi sampah plastiknya sendiri-sendiri. Mereka semua membuangnya sembarangan. Di tepi jalan, di got, bahkan di taman penuh dengan sampah plastik. Aku menulisnya dengan cermat dan dilengkapi dengan wawancara dengan warga sekitar. Dan Bu Darmi suka sekali dengan karanganku. Beberapa hari kemudian, aku berpikir, bagaimana jika karanganku aku kirim ke portal kabar warga online? Benar. Kulengkapi dengan beberapa foto yang ada di HP-ku. Dan virusnya banyak sekali. Wah, aku senang sekali mendengarnya. Aku ketawa-ketawa sendiri melihat karanganku dilihat oleh banyak orang. Aku pun mulai tertarik untuk membuat karangan lagi. Benar, suatu hal yang lebih menarik. Kali ini aku membuat karangan mengenai Nek Oda. Nenek-nenek yang berumur 80 tahun, satu-satunya pengrajin bambu yang ada di desaku. Ibuku bilang, dulu desaku menjadi penghasil kerajinan bambu terbesar. Kebun-kebun penuh dengan tanaman bambu. Namun, sekarang semua itu telah hilang. Warga-warga telah menjual tanahnya, yang awalnya kebun-kebun bambu berubah menjadi petak-petak perumahan. Dan rupanya lebih banyak lagi viewersnya. Wah, aku senang sekali. Dan aku mulai berpikir, bagaimana kalau aku mau pengarangan mengenai panorama yang ada di desaku? Benar, di desaku terdapat bukit yang sangat mempesona, masih hijau, luput dari perumahan. Jika kita berada di puncak dan menoleh ke arah utara, kita melihat hutan yang sangat luas, bagaikan karpet hijau yang sangat tebal. Dan jika kita menoleh ke arah timur, laut membentang luas dengan warna birunya yang mempesona. Dan jika kita menghadap ke selatan, kota dengan garis-garis jalannya. Dan apabila malam tiba,
cahaya kota bagaikan bintang gemintang yang ada di langit malam. Coba kita menoleh ke arah barat. Gunung-gunung bertumpuk, dan apabila pagi tiba, matahari timbul di balik gunung-gunung tersebut. Aku mengirimnya, dan siapa sangka virusnya lebih banyak lagi. Bahkan orang-orang kota mulai berdatangan ke bukit tersebut. Banyak orang kota yang menyebarkan foto-fotonya ke medsos, dan lebih banyak lagi orang-orang yang berdatangan. Bukit itu menjadi bukit yang viral di kalangan lokal. Aku menjadi bersemangat, dan aku mulai berpikir, bagaimana kalau aku menjadi seorang wartawan? Benar, seorang warta yang tidak hanya memberikan berita yang benar, tapi juga membela orang-orang yang luput dari pihak lain, terutama pemerintah. Tidak hanya menjadi seorang wawancara. Aku membayangkan wartawan tak memiliki pekerjaan seperti detektif. Sana, catat. Situ, intai. Sana lagi, catat lagi. Intai sana, catat. Sana, situ. Dan tidak lupa cekrek. Dan juga mewawancari orang-orang yang tidak ingin diketahui identitasnya. Jadi Bapak tenang saja, identitas Bapak aman bersama kami. Jadi kami mohon atas kerjasamanya. Wah, seru sekali membayangkannya. Seorang wartawan tapi punya jurus seperti seorang detektif Conan. Dan aku pun mulai menyukai cerita-cerita misterius yang belum terungkap selama ini. Aku pun mulai mencurigai berbagai hal. Ya, bahaya juga sih. Dan disitulah kegelisahanku. Semenjak bukit itu menjadi viral, banyak orang-orang yang berdatangan. Warga-warga membangun warung-warung di sekitar. Ada juga orang-orang yang menarik uang parkir bagi para pengunjung. Aku senang karena aku ikut berkontribusi bagi mereka, menunjukkan bahwa aku berguna bagi mereka. Sampai ide dari Pak Kades. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang pendek sampai yang tinggi, kita semua senang karena bukit kita menjadi viral dan didatangi oleh banyak orang. Banyak warga yang mendapatkan penghasilan dari bukit tersebut. Kita juga mendapatkan dana pemberdayaan yang berjumlah 300 juta rupiah yang akan kita alihkan ke menara pandang, yang dimana akan juga ditambahkan beberapa gazebo dan juga wifi gratis. Kita juga akan mulai membangun toilet umum. Warga-warga bersemangat karena mereka membayangkan bukit yang mulai ramai, pemasukannya menggiurkan, ekonomi yang meningkat drastis. Tapi menurutku dan teman-temanku, kenapa tidak dana pemberdayaan itu kita alihkan ke tempat sampah sementara? Karena itu lebih urgent daripada tempat wisata itu. Meskipun karena artikelku yang membuat bukit itu menjadi viral. Tapi aku yakin wisata yang seperti itu tidak akan bertahan lama. Karena banyak wisatawan yang menganggap tempat wisata yang memodalkan pesona tidak akan bertahan lama. Mungkin hanya akan bertahan selama 1 tahun, lalu ditinggal dan akan ditumbuhi oleh semak belukar lagi. Itu pun yang dialami desaku, bahkan hanya dalam waktu 5 bulan saja. Karena tidak ada pandangan yang lebih baru lagi, orang-orang mulai jarang berdatangan. Warung-warung mulai tutup, gazebo mulai keropos, toilet mampet, semak belukar di mana-mana, dan juga tower pandang yang dibuat dengan beton yang sangat tidak berkualitas malah berubah menjadi seperti rumah hantu. Aku mulai penasaran dan melakukan suatu investigasi.
Aku membuat suatu karangan yang dengan ditambah beberapa jurus agar para pembaca berkomentar yang sangat kritis. Dan teman-teman tahu seperti apa hasilnya? Luar biasa sekali. Tempat Instagram seperti itu akan jarang bertahan. Menaranya seperti kandang merpati. Menara seperti itu cuma butuh modal 100 juta doang. Banyak yang masuk kantong itu. Usut. Pak Gubernur, cek laporan pengeluarannya. Dan lebih banyak lagi. Lebih dari 300 juta komentar. Dan yang bikin heboh lagi, banyak wartawan yang mulai menyelidiki hal itu. Termasuk para warga sekitar. Tanpa mereka ketahui bahwa akulah yang membuat karangan tersebut. Sampai beberapa bulan kemudian, seperti berita di medsos, ngehits, panas, banyak dibicarakan oleh banyak orang, dan dilupakan. Tapi puncaknya baru saja terjadi ketika aku dengar dari orang-orang bahwa kantor Pak Kades didatangi oleh kejaksaan atas tuduhan korupsi dana pemberdayaan. Aku tidak bermaksud mencelakakan Pak Kades. Aku tidak ada dendam dengan dia. Apakah karanganku telah mencelakai banyak orang? Aku tidak bermaksud menjerumuskannya ke dalam bencana. Tidak. Ini semua sudah benar. Aku telah membela kebenaran banyak orang. Aku telah menunjukkan kepada mereka kebenaran yang seharusnya mereka ketahui. Seperti seorang kata filsuf, harus ada yang dikorbankan demi suatu kebenaran. Inilah yang keluar kini. Inilah yang aku harus lakukan sebagai seorang warta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.